Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kesempatan hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Hingga di penghujung hari ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Bapa, curahkanlah roh-Mu dalam hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami baca dan dengarkan ini dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam pengenalan kami mau serahkan doa ini hanya dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan malam kita pada hari ini tanggal 2 Januari diambil dari buku Kasih Karunia Allah dengan judul Bagi Orang-orang Berdosa. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Titus 2 ayat 11. Dengan tidak menaati perintah Allah, manusia telah jatuh di bawah kutukan hukum-Nya. Kejatuhan ini adalah panggilan agar kasih karunia Allah muncul atas nama orang-orang berdosa. Kita tidak akan pernah belajar arti kata kasih karunia ini jika kita tidak jatuh. Allah mengasihi para malaikat yang tidak berdosa, yang melakukan pelayanannya dan taat pada semua perintahnya. Tetapi Dia tidak memberi mereka kasih karunia. Makhluk-makhluk surgawi ini tidak mengenal kasih karunia ini. Mereka tidak membutuhkannya, karena mereka tidak pernah berbuat dosa. Kasih karunia adalah perlengkapan yang Allah tunjukkan kepada manusia yang tidak layak. Kita tidak mencarinya, tetapi itu dikirim untuk mencari kita. Allah bersukacita menganugerahkan kasih karunia ini kepada setiap orang yang lapar. Kepada semua orang Ia memberikan istilah belas kasihan, bukan karena kita layak, tetapi karena kita sama sekali tidak layak. Kebutuhan kita adalah kualifikasi yang memberi kita jaminan bahwa kita akan menerima karunia ini. Tetapi Allah tidak menggunakan kasih karunia-Nya untuk membuat hukum-Nya tidak berlaku atau menggantikan hukum-Nya. Kasih karunia Allah dan hukum kerajaan-Nya berada dalam keselarasan yang sempurna. Mereka berjalan bergandengan tangan. Kasih karunia-Nya memungkinkan kita untuk mendekat kepadanya dengan iman. Dengan menerima dan membiarkannya bekerja dalam hidup kita, kita bersaksi tentang keabsahan hukum. Kita meninggikan hukum dan membuatnya terhormat dengan menjalankan prinsip-prinsip yang hidup melalui kuasa kasih karunia Kristus. Dan dengan ketaatan yang murni dan sepenuh hati kepada hukum Allah, kita bersaksi di hadapan alam semesta dan dunia murtad yang menolak hukum Allah, kuasa penebusan itu. Bukan karena kita lebih dulu mengasihi Dia sehingga Allah mengasihi kita, tetapi ketika kita masih berdosa, Roma 5 ayat 8, Kristus mati bagi kita, membuat persediaan penuh dan berlimpah untuk penebusan kita. Meskipun dengan ketidaktaatan kita pantas mendapatkan ketidaksenangan dan penghukuman Allah, Dia tidak meninggalkan kita. Dia tidak membiarkan kita bergumul dengan kuasa musuh dalam kekuatan kita yang terbatas. Para malaikat surgawi berjuang dan dalam peperangan untuk kita, dan dengan bekerja sama dengan mereka, kita dapat menang atas kuasa kejahatan. Percaya dalam Kristus sebagai juru selamat pribadi kita dapat menjadi lebih dari pemenang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Demikianlah renungan malam kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kesempatan di mana kami masih bisa mendengarkan Engkau berbicara melalui firman-Mu. Ya Bapa, pada malam hari ini kami belajar bagaimana Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Engkau mengirimkan Roh Tuhan, Roh-Mu untuk hadir dalam hati dan pikiran kami, untuk bersama-sama dengan kami, sehingga kami dapat menang melawan pencobaan di dunia ini. Tuhan tolong supaya
kami dapat mempraktekkan firman ini melalui kuasa Roh-Mu, dan kami dapat bersuka cita karena Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami. Kami mau serahkan doa ini hanya dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.